Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman penggiat catur, kembali lagi bersama saya di channel Otak Catur. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas partai catur dari legenda sang juara dunia dari Emanuel Lasker dan William Stennis, di mana dalam pertandingan ini dilaksanakan di New York, Amerika, dalam perebutan gelar juara dunia World Championship. Di sini Emanuel Lasker memegang buah putih dan William Stennis memegang buah hitam. Yang mana yang akan menang? Saksikan terus video ini. Baik, langsung saja ke partainya. Di sini Emanuel Lasker memulai dengan pion E4. Hitam membalas dengan E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Oke. Di sini kita dapat melihat kedua pemain memainkan pembukaan Ruy Lopez. D6 melindungi pion pusat. D4 memberikan tekanan terhadap pion pusat dan menawarkan pertukaran pion. Gajah D7 melindungi kuda. Kuda C3 perkembangan perwira. Kuda GE7 sama-sama mengembangkan perwira. Gajah E3 melindungi, memperkuat pion pusat. Kuda G6 menteri D2. Terdapat langkah alternatif juga, di mana putih dapat memakan pion yang ada di E5. Namun di sini putih lebih memilih dengan menteri D2. Gajah E7 mempersiapkan rokade pendek dan putih melakukan lebih dahulu rokade panjang. A6 mengusir gajah. Gajah berpindah ke E2. E kali D4. Kuda kali D4. Kuda kali D4. Menteri kali D4. Mengancam pion yang ada di G7. F6 mengancam menteri. Menteri kembali ke D2. Gajah C6 mengancam pion yang ada di E4. Hitam menutup dengan kuda D5. Hitam melakukan rokade pendek G4 untuk melakukan serangan dan membuka jalur sayap raja. Benteng E8 menguasai lajur terbuka. G5 mengancam gajah. Gajah memakan kuda yang ada di petak D5. Menteri kali D5. Benteng E5 mengancam menteri. Menteri kembali lagi ke D2. Gajah kali G5. F4 mengancam benteng dan gajah. Di sini putih sedikit lebih baik. Benteng kali E4. Pion kali G5 memakan gajah. Menteri E7 memberikan tekanan terhadap gajah di petak E3.
benteng D F1. Di sini sebenarnya ada langkah terbaik bagi putih, yaitu dengan gajah F3. Apabila benteng memakan gajah, maka gajah akan memakan pion yang ada di B7. Kembali ke permainan. Benteng D F1, pion kali D, pion kali E3. Gajah C4 mengamankan diri. Kuda H8 melindungi pion. Karena pion tidak dapat dimajukan dan memberikan pin terhadap pion. H4 melindungi pion. C6 untuk mendorong pion ke D5 mengancam gajah. G6 terus memajukan pion agar file G terbuka dan benteng dapat mengancam raja hitam. D5 mengancam gajah. Putih menghiraukan hal tersebut dan memilih pion kali H7 skak. Raja memakan H7, makan pion. Gajah D3 skak. Raja berpindah ke G8, H5 terus mendorong pion dan memberikan ancaman terhadap sayap raja. Benteng E8 menumpuk benteng dengan rencana memberikan lebih menguasai lajur terbuka. H6 terus memajukan pion. G6 memajukan pion, menolak memakan pion, karena apabila dimakan sudah pasti bahaya. H7 skak memajukan pion kembali dan berencana untuk sekolah ya, atau bahasa kita dengan promosi. Kemudian raja berpindah ke G7. Raja putih mengamankan diri dengan raja B1. Menteri E5. A3 memberikan jalan terhadap raja agar bisa keluar. Kemudian C5 untuk mengancam gajah, karena gajah tidak dapat lagi pergi kemanapun, dan Menteri F2 memberikan ancaman terhadap petak yang ada di F7. C4 mengancam gajah. Putih menghiraukan hal tersebut dan memilih Menteri H4. Tentu hitam tidak dapat langsung memakan gajah, karena apabila ini terjadi maka Menteri H6 skak mat. Oke, kembali lagi ke permainan. Dan hitam menjawab dengan pion F6.
membuka jalan bagi Raja Hitam. Gajah F5 mengorbankan gajahnya, dan dengan kompensasi lajur G terbuka. Tidak diterima oleh Hitam. Hitam memilih gajah F7 mengamankan rajanya. Sebenarnya di sini tidak terlalu bermasalah ya. Apabila pion kali G, pion kali F5 ya, dan apabila benteng H G1, raja bisa berpindah ke F7. Gajah menteri H5 skak, raja E7. Di sini Hitam masih dapat bertahan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Hitam dan memilih raja H7, raja F7 masuk. Kemudian benteng H G1, ini adalah langkah salah sebenarnya. Lebih baik mengamankan gajahnya ke H3. Namun berbeda pemikiran dengan Immanuel Lasker, dan Immanuel Lasker memilih benteng G1. Pion kali F5. Pion kali F5 sebenarnya kurang baik. Lebih baik ke B5. Kemudian menteri H5 skak, raja berpindah ke E7, benteng G8 menawarkan pertukaran benteng. Apabila benteng dimakan, maka pion akan promosi menjadi menteri. Maka tentu hal itu merugikan Hitam. Maka Hitam tidak menerima pertukaran itu dan memilih raja D6. Benteng kali F5 ster mengancam menteri. Menteri berpindah ke E6 mengancam benteng 2 kali. Benteng kali E8 ster. Menteri kali E8. Benteng kali F6 skak. Raja berpindah ke C5. Sebenarnya ada lebih baik raja berpindah ke C7. C7. Raja berpindah ke C5. Menteri H6 untuk mengancam menteri di petak F8 dan mengancam kuda. Kemudian menteri berpindah ke H2. Benteng E7 maksud saya.
Menteri H2 dengan rencana mengancam raja di petak D6. Menteri D7 melindungi petak tersebut untuk mencegah putih melakukan sekak. Dan putih dapat juga melakukan Menteri G8 skak. Pion menutup. Menteri G5 skak. Di sini tidak ada pilihan lain terkecuali menteri menutup dan benteng F5 ster skak. Tidak ada pilihan lain kecuali memakan benteng. Menteri kali F5 dimakan oleh menteri kali F5 skak. Raja berpindah ke D6 dan menteri F6 skak. Dan William Stennis menyerah. Tentu hitam tidak dapat lagi bertahan dengan hanya mengandalkan satu benteng, dan tentu satu benteng berhadapan dengan satu menteri, tentu menteri akan unggul dan putih menang 1-0. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Immanuel Lasker. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen.